ada bulan, ada hari, ada angka yang membawa dampak kesialan dalam hidup kita. Tidaklah sebuah kesialan yang menimpa hidup kita kecuali karena dosa yang kita perbuat. Itu saja yang membuat kita sial, yang membuat kita ditimpa musibah, tidak lain adalah dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk hilal baru. Setiap kali masuk hilal bulan baru dalam kalender Hijriyah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam. Itu doa Nabi SAW. Ya Allah, datangkanlah hilal bulan baru kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Itu doa yang kita baca setiap kali datang bulan baru dari kalender Hijriyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keamanan dan keimanan bagi kita di bulan Safar ini, dan juga keselamatan dan keislaman yang kokoh, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah ilmu yang dipelajari itu akan menjadi mulia tergantung dengan tema yang dibahas di dalamnya. Jadi ilmu itu akan menjadi mulia tergantung dengan tema yang dibahas di dalamnya. Maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang temanya membahas tentang firman Allah, yaitu tafsir. Jadi ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang di dalamnya kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling mulia adalah firman Allah. Kemudian yang kedua, ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang membahas tentang apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari hadis-hadis beliau atau sunnah-sunnah beliau atau kepribadian beliau atau akhlak beliau. Jadi ilmu itu akan menjadi mulia ketika pembahasan yang dibahas di dalamnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kita akan membuka dalam majelis subuh hari Sabtu ini membaca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitabnya berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauro At-Tirmizi atau At-Tirmizi. Jadi apa itu Syama'il? Apa itu Syama'il? Kita sering mendengar istilah sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada juga istilah Asy-Syama'il Muhammadiyah. Apakah ada perbedaan antara sirah nabawiyah dengan Syama'il an-nabawiyah? Kata ulama, kalau seandainya kita berbicara tentang sirah Nabi SAW, berarti kita akan berbicara tentang irhasat Nabi SAW, hal-hal yang mengagumkan yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan, seperti dihancurkannya pasukan Abraha. Kalau kita berbicara tentang sejarah Nabi, berarti kita akan berbicara tentang proses kelahiran Nabi SAW dan hal-hal yang mengagumkan yang terjadi mengiringi kelahiran Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara tentang sejarah Nabi, maka kita akan berbicara tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Perjalanan hidup Nabi, seperti beliau pernah diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam, pertemuan beliau dengan Buhairah, pendeta yang ada di Syam, dan juga pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, kemudian usia beliau 40 tahun diangkat menjadi Nabi, dan seterusnya. Berbicara juga tentang perang-perang yang dihadiri oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Jadi kalau seandainya yang kita bahas adalah sejarah Nabi, berarti kita sedang berbicara tentang kejadian-kejadian mulai dari Nabi sebelum lahir sampai Nabi wafat. Inilah tema yang dibahas ketika kita membaca sirah nabawiyah atau sejarah Nabi. Adapun Syama'il, maka Syama'il itu pembahasan yang lebih dikhususkan tentang pribadi Nabi SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang Syama'il, berarti kita akan berbicara tentang an khalqihi, tentang fisik beliau, tentang sifat fisik beliau. Kemudian wa khuluqihi, dan tentang akhlak beliau. Jadi kita tidak berbicara tentang kelahiran beliau, tentang perang-perang yang beliau alami, tentang perjalanan hidup beliau, tapi yang kita akan bahas dalam Syama'il hanya menitik beratkan kepada dua pembahasan. Jadi Syama'il itu menitik beratkan pembahasannya pada dua pembahasan.
Yang pertama, syaklihil khariji, fisik Nabi secara lahiriah. Maka yang akan dibahas dalam kitab Syama'il ini adalah bagaimana postur tubuh Nabi SAW, bagaimana rambut Nabi SAW, pakaian Nabi SAW, makanan Nabi SAW, baju perang Nabi SAW. Itu pembahasan tentang fisik Nabi, tampilan jasmani Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua yang dibahas dalam Syama'il adalah khuluqihi, syaklihil batini, bentuk batin Nabi SAW, yang meliputi akhlak beliau, bagaimana bersihnya hati beliau, bagaimana sabarnya beliau, bagaimana dermawannya beliau, dan bagaimana sifat-sifat terpuji lain yang ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi beda Syama'il dengan sirah apa? Kalau sirah itu membahas perjalanan hidup Nabi mulai dari sebelum beliau lahir sampai beliau wafat. Adapun Syama'il hanya membahas tentang tampilan fisik Nabi secara zahir dan batin, membahas postur tubuh Nabi dan membahas akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari Syama'il. Jadi Syama'il itu secara bahasa artinya akhlak, kepribadian, sajiyah, karakter, sifat dan sebagainya. Jadi yang dibahas dalam kitab Syama'il adalah sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi, fisik Nabi, dan hal-hal yang lainnya. Tapi tidak membahas tentang perjalanan hidup Nabi secara keseluruhan mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Jadi inilah yang dimaksud dengan Syama'il. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Tirmizi termasuk orang yang paling baik dalam membuat karya tentang Syama'il Nabi. Karangan terbaik yang membahas tentang Syama'il Nabi SAW adalah karya Al-Imam Tirmizi. Ada banyak ulama yang membuat karya dengan tema yang sama, yaitu membahas tentang akhlak dan fisik Nabi SAW. Ada banyak sekali. Namun yang terbaik kata ulama adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi, karena kitab ini tidak terlalu panjang sehingga membuat kita bosan, dan juga tidak terlalu pendek sehingga kosong dari pengetahuan. Jadi kitab ini tengah-tengah, tidak terlalu panjang lebar sehingga membuat pembacanya bosan, dan juga tidak terlalu pendek sehingga gesang dengan ilmu yang kita ingin dapatkan dalam membacanya, yaitu mengetahui pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Tirmizi menyusun kitab ini, kemudian beliau susun dengan 56 bab. Di dalamnya ada 56 bab. Beliau awali dengan mensifati postur tubuh Nabi SAW, ciri fisik Nabi SAW. Kemudian beliau akhiri bab dalam kitab ini dengan bahasan tentang bermimpi Nabi SAW. Jadi beliau ceritakan tentang apa? Pertama fisik Nabi. Beliau tutup dengan bab mimpi Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar melihatku. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan hal ini. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh ia betul-betul melihat diriku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa yang kita lihat dalam mimpi itu Nabi, sementara kita tidak tahu fisik Nabi, sementara kita tidak tahu bagaimana rupa Nabi SAW. Jadi penting kita untuk membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan fisik Nabi, rupa Nabi, supaya kalau seandainya kita dimuliakan oleh Allah untuk berjumpa dengan Nabi SAW, kita bisa percaya, kita bisa membenarkan bahwa yang kita lihat itu betul-betul Nabi. Karena sesuai dengan fisik yang kita baca dalam kitab-kitab Syama'il. Sebab boleh jadi yang kita lihat itu bukan Nabi, tapi mengaku, wah aku adalah nabimu. Namun ketika kita kaitkan apa yang kita lihat dengan yang kita baca di Syama'il, oh tidak seperti itu Nabi. Nabi itu berkulit putih kemerahan, tapi kok yang kulihat yang ngaku Nabi itu hitam. Jadi tidak mungkin itu Nabi SAW. Karena yang ngaku Nabi jangankan dalam mimpi, di dunia nyata banyak. Yang ngaku Nabi jangankan dalam mimpi, di dunia nyata banyak. Bahkan beberapa saat setelah Nabi wafat pun ada Nabi palsu, Musailamah.
Terus ada lagi nabi palsu. Terus ada lagi nabi palsu. Sampai akhir-akhir ini pun ada nabi-nabi palsu yang bermunculan. Jadi bisa baik ketika ada seorang yang mimpi menemui seseorang. Kemudian orang itu ngomong, aku adalah nabimu. Jangan dulu percaya, kecuali kalau seandainya kita lihat tampilan yang kita juga itu sesuai dengan tampilan yang dilukiskan oleh para ulama dalam kitab Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian. Ketika kita lihat cahaya yang luar biasa, sulit untuk bisa mengamati wajahnya. Boleh jadi itu Nabi. Kemudian kita melihat ada seorang yang tampan dengan wajah yang menawan, lalu kita kaitkan dengan apa yang kita ketahui dan kita baca dalam kitab Syama'il. Oh, ternyata betul itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengetahui Nabi SAW secara fisik, ya kita butuh membaca Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh para ulama. Ada seorang di masa tabi'in yang berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, sahabat dan sepupu Nabi SAW. Ia berkata kepada Abdullah bin Abbas, aku bermimpi bertemu Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas tidak langsung percaya. Oh, beruntung kau bertemu Nabi. Enggak. Kata Abdullah bin Abbas, tolong sifati aku Nabi yang kau lihat dalam mimpimu. Itu yang beliau tanya, untuk memastikan apakah yang ia lihat itu betul-betul Nabi. Tidak kemudian dia mengatakan, oh, Masya Allah, hebat engkau bisa bermimpi bertemu Nabi SAW. Karena boleh jadi, artinya kalau seandainya yang dilihat itu betul-betul sesuai dengan apa yang disebut dalam Syama'il, maka itu betul Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi SAW, tidak bisa. Makanya kalau dilihat itu betul-betul sama dengan yang disifati dalam kitab Syama'il, maka bisa dipastikan itu adalah betul Nabi SAW. Karena setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi, tidak bisa menyerupai wujud Nabi SAW. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, tolong sifatkan kepadaku orang yang kau lihat dalam mimpi yang kau katakan itu Nabi. Disifatkan, begini cirinya, begini cirinya. Kata beliau Abdullah bin Abbas, kalau seandainya engkau melihat langsung Nabi Muhammad, niscaya engkau tidak akan bisa mensifati beliau sedetail ini. Artinya di dunia nyata untuk mensifati Nabi dengan detail itu susah, karena sahabat itu tidak bisa mengamati Nabi SAW terlalu lama, segan, ada wibawa dalam diri Nabi, sehingga sahabat itu kalau duduk berhadapan Nabi atau di majelis Nabi tidak berani untuk mengamati wajah Nabi dan seluk beluk yang berhubungan dengan Nabi, apalagi di bagian muka. Segan mereka karena wibawa Nabi SAW. Bayangkan Abdullah bin Abbas, orang yang dekat dengan Nabi pun mengatakan, kalau engkau hidup bersama beliau, niscaya engkau tidak akan bisa mensifati beliau dengan sedetail ini. Artinya Ibn Abbas membenarkan bahwa yang ia lihat adalah Nabi. Namun alangkah detailnya orang tersebut dalam mensifati Nabi. Artinya dia betul-betul mengamati orang yang ada dalam mimpinya. Ternyata orang yang ia lihat sama dengan orang yang dilihat langsung oleh Abdullah bin Abbas, yaitu Rasulullah SAW. Jadi umumnya, sebagaimana kita ketahui, yang bisa mensifati fisik Nabi SAW secara mendetail, yang pertama adalah orang terdekat Nabi. Orang terdekat Nabi itu bisa mensifati Nabi secara detail fisik beliau, karena sudah ada hubungan dekat, sehingga rasa segan itu tidak terlalu muncul. Jadi mereka bisa mensifati Nabi SAW secara mendetail. Kemudian yang kedua, orang yang mampu mensifati Nabi secara detail adalah sahabat-sahabat yang masih kecil. Sahabat-sahabat yang masih kecil, yang usianya belum terlalu tua dan muda. Karena yang sudah muda itu segan untuk bisa mengamati Nabi. Yang terlalu tua pun segan. Maka anak-anak yang belum terlalu mengerti tentang wibawa tadi bisa mengamati wajah Nabi SAW, kemudian mensifatkannya kepada kita, mensifatkannya kepada tabi'in. Di antara mereka Anas bin Malik. Nanti hadis pertama yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Bagaimana Anas nanti mensifati tentang fisik Nabi SAW, postur Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW pernah berkata, kalau tidak salah Amr bin As pernah mengatakan, kalau seandainya kalian ingin aku mensifati Nabi SAW secara fisik, ma'utiku, aku tidak mampu. Kalau kalian ingin agar aku mensifati Nabi SAW secara fisik lahirianya, maka aku tidak mampu.
Karena kami tidak berani menyorotkan pandangan kami ke muka beliau secara langsung. Tidak berani. Jadi kalau melihat Nabi mereka nunduk. Tidak berani menyorotkan muka mereka langsung ke muka Nabi untuk melukiskan apa yang mereka lihat dari wajah Nabi. Bentuk hidung, bentuk mata, bentuk alis, bentuk wajah secara umum, warna rambut. Luar biasa. Jadi demikian. Alhamdulillah kalau tidak karena para sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang apa yang mereka lihat dalam diri Nabi SAW, niscaya kita tidak akan bisa melukiskan dan menggambarkan bagaimana sosok Nabi yang tampan itu. Alhamdulillah. Karena keberadaan sahabat-sahabat yang dekat tadi, sahabat-sahabat yang masih kecil tadi, maka fisik Nabi bisa sampai kepada kita. Walaupun kita tidak bisa menggambarkan secara utuh bagaimana ketampanan Nabi, minimal kita tahu ciri-ciri hidung beliau, alis beliau, mata beliau, bulu matanya dan sebagainya. Tadi perlunya untuk apa? Perlunya agar kita bisa memverifikasi istilahnya itu, membuktikan mana Nabi betulan yang kita lihat dalam mimpi, mana yang bukan Nabi. Karena tadi boleh jadi kalau seandainya kita lihat kemudian mengaku Nabi, namun ciri-ciri fisiknya tidak mirip, boleh jadi itu setan. Setan itu tidak bisa menyerupai wujud Nabi secara utuh. Wajah Nabi, tampilan tidak bisa. Tapi kalau ngaku-ngaku, jangankan di dunia mimpi kan, di dunia nyata pun banyak orang yang mengaku sebagai Nabi. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita jelaskan bahwa yang dibahas dalam syama'il itu hanya dua. Fisik Nabi dan akhlak. Fisik Nabi dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab At-Tirmizi, Syama'il, karya Imam Tirmizi, beliau mendahulukan pembahasan tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya, mana yang lebih penting? Mempelajari fisik Nabi atau akhlak? Kalau kita ditanya, mana yang lebih harus diutamakan? Mengetahui fisik Nabi atau akhlak Nabi? Mana hal yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk meneladani Nabi SAW? Mana hal yang kita akan dituntut oleh Allah SWT manakala kita tidak melaksanakannya? Fisik Nabi atau akhlak Nabi SAW? Akhlak. Kenapa tidak didahulukan pembahasan tentang akhlak baru fisik? Sementara yang lebih penting adalah mengetahui akhlak Nabi, karena itulah yang dituntut oleh Allah untuk kita teladani. Adapun meneladani fisik Nabi tidak bisa kita. Bukan dalam jangkauan kemampuan kita. Kita tahu Nabi putih kemerah-merahan, apakah kita harus menjadi putih dan kemerahan juga? Kita tahu Nabi SAW bola matanya hitam, apakah kita harus membuat bola mata kita hitam? Ada hal-hal yang tidak bisa kita tiru dari Nabi SAW. Ya, tampilan lahiriah beliau tidak bisa kita tiru. Tidak bisa kita tiru. Adapun yang wajib untuk kita teladani dan kita tiru adalah akhlak beliau SAW. Kalau kita tahu Nabi itu sabar, maka kita harus menjadi pribadi yang sabar. Kalau kita tahu Nabi itu pemaaf, maka kita harus menjadi pribadi yang pemaaf. Kalau kita tahu Nabi itu orang yang bisa menahan emosi, maka kita pun harus menjadi pribadi yang bisa menahan emosi. Namun kenapa dalam kitab Asy-Syama'il ini Al-Imam At-Tirmizi mendahulukan pembahasan fisik lahiriah Nabi, kemudian mengakhirkan pembahasan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian di sini dijawab, karena tampilan zahir itu kadang-kadang menjadi bukti atau petunjuk kepada tampilan batin. Oleh sebab itu tidaklah dipilih seorang nabi kecuali dari orang-orang yang memiliki kesempurnaan fisik. Semua nabi. Semua nabi yang Allah pilih, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan fisik sehingga orang yang melihat pun langsung kagum. Semua nabi pasti dari kalangan keluarga terhormat, kemudian memiliki kesempurnaan fisik. Semua nabi yang Allah utus itu seluruhnya memiliki kesempurnaan fisik, tampan dan menawan. Karena tampilan fisik itu menarik orang untuk mengetahui kepribadian yang bersangkutan. Jadi jamal, walaupun kita katakan, oh belum tentu ada orang yang tampan tapi tidak berakhlak. Ya ada. Tapi umumnya orang itu akan tertarik dengan ketampanan seorang, kemudian akan mulai mempelajari bagaimana kepribadiannya.
Melihat mukanya saja orang-orang bisa menilai, oh ini orang benar ini. Oh ini orang baik. Kemarin kita cerita tentang Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ya. Yang beliau tertidur di antara kerumunan orang banyak. Kenapa perempuan itu datang kemudian memilih Umar untuk dijadikan orang yang bisa menolongnya? Kenapa? Karena terlihat dari muka Sayyidina Umar dibanding yang lain itu muka-muka orang baik. Jadi kadang-kadang apa yang tampak dalam muka seseorang itu bisa membuktikan bagaimana kepribadian dan hatinya. Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Madinah. Saat ia mendengar bahwa Nabi datang ke Madinah dan penduduk Madinah berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi, ia pun mengamati dari kejauhan. Dia Yahudi, kemudian masuk Islam beliau ini. Tapi pada saat Nabi berhijrah pertama kali, dia belum masuk Islam. Dia hanya ingin mengamati bagaimana orang yang disambut oleh penduduk Madinah yang katanya ia adalah Nabi. Diamati dari jauh. Setelah ia lihat wajah Nabi dari kejauhan, dia katakan, aku tidak melihat wajah ini sebagai wajah pendusta. Sudah kelihatan. Wajah Nabi yang ia lihat dari kejauhan itu bukanlah wajah orang-orang yang punya sifat pendusta. Terlihat sudah dari tampilan wajahnya. Jadi adapun orang-orang yang kita lihat membenci Nabi SAW, menjelek-jelekkan Nabi SAW, itu karena mereka belum mengetahui sosok Nabi yang mereka benci, yang mereka caci maki, belum tahu. Adapun yang mereka tahu tentang Nabi adalah dari sumber-sumber yang memang ingin menjelekkan Nabi. Rumor-rumor buruk yang dicitrakan kepada Nabi kita Muhammad. Di barat sana kan banyak pembenci Nabi SAW, bahkan pembenci Islam. Tentu mereka benci Nabi. Kalau mereka benci Islam, pasti mereka benci Nabi, karena Nabi yang membawa Islam. Dijelek-jelekkan Nabi, diisukan dengan isu-isu yang na'udzubillah min dzalik. Kalau ada seorang muslim yang mendukung isu ini, dicarilah sisi-sisi yang bisa menjelekkan Nabi. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah yang masih kecil usianya, dicari isu-isu itu untuk menjelek-jelekkan Nabi SAW. Tapi kalau mereka seandainya membaca sejarah Nabi, mendengar sejarah Nabi dari mulut orang-orang yang punya sifat insaf, orang-orang yang objektif, orang-orang yang mau menerima kebenaran dari manapun datangnya, walaupun melalui karangan orang-orang non-muslim atau karya-karya muslim tentang pribadi Nabi SAW, dibaca untuk betul-betul mencari kebenaran, pasti mereka akan jatuh cinta dengan Nabi SAW. Pasti mereka akan mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar ada seorang penulis kan, yang menulis buku apa? 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Penulisnya non-muslim, orang barat, tapi ia meletakkan Nabi SAW di urutan pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan mengungguli Yesus, orang yang ia yakini sebagai Tuhan. Karena dia membaca sejarah itu dengan objektif. Dia pelajari sejarah-sejarah tokoh yang ingin ia urut itu. Dia kagum dengan sosok Nabi. Bagaimana Nabi selama 23 tahun saja bisa merubah peradaban di Arab. Dari jahiliyah menuju ilmu. Dari orang yang barbar menjadi orang yang santun. Dari orang yang dulu suka mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup menjadi orang yang menyayangi kaum perempuan. Hanya dalam jangka 23 tahun, singkat. Dengan fasilitas yang minim, dukungan yang tidak besar, tapi beliau berhasil merubah itu. Ia pun tidak ragu untuk menempatkan Nabi di urutan teratas, karena ia membaca sejarah Nabi melalui info-info yang tidak menjelekkan beliau. Jadi kenapa kita lihat kalangan kita saat ini tidak terlalu cinta dengan Nabi SAW, tidak terlalu mengagumi Nabi SAW, karena kita miskin info tentang Nabi. Karena kita kurang pengetahuan tentang Nabi SAW. Jangan tanya anak-anak kita tentang Nabi Muhammad, kalau mereka sendiri tidak pernah mendengar informasi tentang Nabi SAW secara langsung. Yang kita khawatirkan mereka akan mendengar info tentang Nabi dari mulut-mulut orang-orang yang membenci beliau. Kemudian akhirnya mereka ikut menjelek-jelekkan Nabi Muhammad tanpa mereka sadari. Na'udzubillah. Bukankah banyak orang-orang muslim yang mengkritik Nabi SAW, bahkan mengomentari Nabi SAW? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Karena tadi salah dalam belajar,
salah dalam mendengar informasi tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting kita untuk mempelajari syama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama, kenapa Imam Tirmizi mendahulukan pembahasan tentang fisik Nabi SAW, kemudian baru beliau mengakhirkan dengan membahas akhlak Nabi SAW? Karena tadi tampilan fisik menunjukkan bagaimana tampilan batin seseorang. Fisik Nabi yang sempurna, kemudian dihias lagi dengan akhlak beliau yang luhur, itu membuat beliau semakin sempurna di mata orang-orang yang mengenal beliau, dan juga dalam penilaian orang-orang yang membaca sejarah beliau. Betapa luar biasanya sosok ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin membahas atau mempelajari tentang sosok Nabi SAW, maka yang kita pelajari dari sosok Nabi itu ada 3, kata ulama. Kalau kita ingin mempelajari sosok Nabinya, maka yang kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, nadrus siratan Nabi SAW. Kita akan belajar tentang sejarah perjalanan hidup Nabi tadi yang kita katakan. Mulai dari sebelum beliau lahir sampai beliau wafat, kita pelajari sejarah beliau dan kejadian-kejadian yang beliau alami selama perjalanan hidup beliau, mulai dari beliau lahir sampai meninggal. Itu yang kita pelajari dari apa? Pribadi Nabi, sosok Nabi. Yang kedua, yang kita pelajari dalam diri Nabi SAW adalah syama'il tadi, fisik Nabi SAW dan akhlaknya. Itu yang kita pelajari yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari dari pribadi Nabi SAW adalah khosois, keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk beliau dan tidak Allah beri kepada yang lain. Jadi ada hal-hal yang istimewa yang hanya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, bahkan tidak Allah berikan kepada Nabi yang lain. Nah, inilah yang diantara yang kita pelajari tentang pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab ini penting untuk kita baca. Kitab ini penting untuk kita kaji, untuk mengembalikan kita tentang pribadi Nabi SAW, supaya kita tahu bagaimana Nabi kita, supaya kita tahu bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa ajarkan ini dan kita ceritakan ini kepada anak-anak muda kita di rumah, pemuda-pemudi kita yang ada di rumah. Kalau kita survei saja di antara 100 pemuda-pemudi atau anak sekolah SMA, tanya tentang Nabi Muhammad, kemudian tanya tentang pesohor-pesohor yang mereka kenal, mulai dari para atlet atau para artis atau para penyanyi, kira-kira mana yang lebih mereka ketahui di antara Nabi SAW dan para pesohor tadi? Mungkin jawabannya adalah mereka lebih mengenal pesohor, tahu seluk-beluknya, perjalanan karirnya mereka tahu. Tapi ditanya tentang Nabi, tidak tahu. Tidak tahu. Bahkan ada yang tidak tahu ada berapa putra-putri Nabi, tidak tahu. Bahkan ada yang tidak tahu siapa istri Nabi. Ada yang menjawab Fatimah. Padahal Fatimah putri Nabi. Karena ketidaktahuan, karena tidak diajarkan. Dan kita pun sebagai orang tua lalai dalam masalah ini. Kalau seandainya kita duduk bersama anak dan istri kita, kemudian baca kitab Syama'il Nabi SAW, karena terjemahnya sudah banyak. Ini pun yang saya pegang ini ada terjemahan. Ceritakan satu hadis saja setiap hari, karena kitab Syama'il ini terdiri 56 bab dan di dalamnya berisi 512 hadis. Dikit. Kalau tidak salah 500, sekitar itu. 415 hadis. Artinya berapa lama kita menghabiskan waktu untuk membaca semua di sini? Tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun. Karena singkat memang kitab ini, sehingga tidak terlalu membosankan. Bayangkan setiap hari kita kenalkan anak kita tentang pribadi Nabi, sehingga mereka tahu tentang sosok Nabinya. Kalau sudah tahu, mulai mengagumi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
Apakah mereka tidak mengenali Rasul mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahum lahu munkirun, makanya mereka itu mengingkari beliau. Ini pertanyaan dari Allah. Kenapa orang-orang Quraisy itu mengingkari Nabi? Apakah mereka tidak mengenal sosok Nabi SAW? Jadi mereka mengingkari Nabi bukan karena mereka tidak kenal, tapi karena mereka memang tidak mau mengakui ajaran beliau. Kalau dikatakan tidak kenal, mereka sangat mengenal Nabi SAW. Bahkan beliau pun bergelar Al-Amin sebelum beliau mendakwahkan kerasulan. Bahkan beliau terkenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong sama sekali di kalangan masyarakat Arab. Tapi kemudian beliau diingkari ketika mendakwakan kenabian. Beliau orang yang paling terkenal sangat amanah, tapi beliau didustai ketika beliau mengaku sebagai nabi. Apakah mereka tidak mengenal nabinya Muhammad SAW sehingga mereka mengingkari? Tidak. Mereka kenal betul. Jadi di antara sebab orang mengingkari Nabi, pertama tidak mengenal. Sebab tidak kenal maka tidak akan sayang. Tidak kenal maka tidak akan mengagumi. Dengan kenal kita bisa sayang dan bisa mengagumi sosok yang kita kenal. Itulah kenapa kita perlu mempelajari sejarah Nabi atau syama'il Nabi, supaya kita semakin senang kepada Nabi dan semakin kagum kepada beliau. Jangankan di zaman sekarang, propaganda yang menjelek-jelekkan Nabi. Sejak beliau diangkat menjadi Rasul pun itu telah digencarkan oleh musuh-musuh beliau. Ada cerita seorang yang bernama Tufail bin Amr. Beliau dari Yaman, sukunya Ad-Dausi. Namanya Tufail bin Amr. Beliau seorang kepala suku yang sangat dipatuhi oleh kaumnya. Pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Kemudian beliau ditemui oleh pembesar-pembesar Quraisy di kota Mekah, dan beliau disampaikan kepadanya bahwa jangan kau mendekati laki-laki itu yang dimaksud Nabi Muhammad, dan jangan kau dengarkan ucapannya sama sekali, karena ucapannya itu mengandung sihir. Dia bisa memisahkan antara seorang anak dengan ibu, seorang saudara dengan saudaranya, seorang keluarga dengan keluarganya. Dia itu pemecah belah. Hati-hati, jangan sampai kau mendengar ucapannya. Propaganda tadi, rumor-rumor buruk tentang Nabi. Ia pun tidak tahu tentang Nabi SAW. Kalau tidak dari sumber ini, sumber yang menjelekkan, akhirnya dia terpengaruh. Seorang kepala suku, cerdas, pasti kepala suku itu orang-orang cerdas yang dipilih. Terpengaruh dengan rumor buruk ini, akhirnya karena takut mendengar ucapan Nabi SAW, ia letakkan sesuatu untuk menyumbat telinganya supaya tidak mendengar apa yang diucapkan Nabi. Takut. Saat ia ke Ka'bah, dilihat ada Nabi SAW yang sedang sholat. Takut dia. Tapi melihat wajah Nabi yang teduh, yang menawan, hatinya pun menolak apa yang ia dengar tentang beliau SAW. Kemudian ia mendekat. Akhirnya rasa ingin tahunya itu timbul. Lalu dia berkata kepada diri sendiri, wahai Tufail, engkau itu orang cerdas. Kenapa engkau harus melakukan hal yang seperti ini? Kalau memang orang yang engkau takuti itu memang salah, kau bisa menjauhinya. Tapi kalau benar, apa yang membuat engkau untuk menolak ajakannya? Itu kata hatinya. Lalu ia lepas. Ia dekati Nabi. Sontak ketika ia mendengar apa yang dibaca oleh Nabi SAW dari ayat-ayat Al-Quran. Dia ini seorang penyair yang paham seni bahasa Arab. Dia langsung terkagum-kagum, mengagumi bacaan Nabi SAW. Apa yang dibaca Nabi? Al-Quranul Karim. Lalu Nabi pergi, ia ikuti dari belakang. Lalu ia ceritakan apa yang sampai ke telinganya tentang Nabi melalui orang-orang Quraisy. Setelah itu ia menyatakan diri masuk Islam. Ia menyatakan diri masuk Islam. Lalu ia bersyahadat. Setelah bersyahadat, dia minta kepada Nabi agar didoakan karena ia ingin berdakwah di kampung halamannya di Yaman, ke sukunya, yaitu suku Daus. Jadi luar biasa. Jadi orang ini pun terpengaruh dengan rumor-rumor tentang Nabi SAW. Padahal orang dewasa yang bisa menggunakan pikirannya, namun terpengaruh di awal. Akhirnya ia berkata dalam hati, bodohnya aku kalau seandainya aku terpengaruh dengan rumor ini.
kemudian tidak mencari tahu tentang sosok tersebut. Jadi demikian, penting kita mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan Nabi SAW. Satu, supaya tambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dua, supaya kita bisa tahu bagaimana cara meneladani beliau SAW. Yang ketiga, untuk memperkuat keimanan kita kepada beliau SAW. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang hadis pertama dari kitab Syama'il An-Nabawiyah karya Al-Imam Turmuzi. Sedikit tentang Imam Turmuzi sebelum kita tutup, supaya kita tahu dan mengenal siapa Imam Turmuzi. Imam Turmuzi adalah salah satu ahli hadis yang paling populer. Kita kenal kitab beliau Sunan Turmuzi. Sunan Turmuzi termasuk salah satu dari 6 kitab induk hadis. Kitab hadis itu ada 6 induknya. Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Turmuzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud. Ini 6 kitab induk hadis. Kitab Turmuzi termasuk salah satu di antaranya. Ada banyak kitab hadis yang lain, ada Muwatta, ada Musnad Imam Ahmad. Tapi kitab-kitab yang kita sebut terakhir tadi tidak masuk dalam 6 kitab induk hadis Nabi SAW. Beliau ulama yang hebat, punya daya ingat yang kuat, hafalan yang hebat, bahkan tingkat daya ingat dan IQ-nya beliau ini termasuk salah satu keajaiban. Beliau berkelana untuk menuntut ilmu dan mencari hadis Nabi SAW ke Khurasan, ke Baghdad, bahkan ke Hijaz, Mekah dan Madinah. Beliau lahir di Tirmiz. Tirmiz itu wilayah utara di Iran sekarang ini. Lahir di sana beliau dan tumbuh besar menjadi orang yang haus dengan ilmu, terutama ilmu hadis. Dalam perjalanan ke kota Mekah, beliau telah menyiapkan beberapa catatan hadis yang sampai kepada beliau dari seorang syekh. Lembaran-lembaran kertas itu beliau bawa untuk menyalin kembali apa yang akan beliau dengar dari guru-guru hadis yang ingin beliau temui. Tiba-tiba di perjalanan menuju Mekah beliau ketemu dengan syekh yang beliau ingin ambil hadis darinya. Setelah berkenalan, beliau pun mengatakan, "Tuh hadis nih, kau sampaikan hadis kepadaku?" "Iya," kata syekh tadi. Disampaikan hadis oleh syekh tersebut. Setelah beberapa hadis dibacakan, syekh tadi melihat apa yang ada di tangan Imam Turmuzi. Ternyata beliau salah bawa. Beliau kira yang beliau bawa ini catatan hadis yang sudah beliau catat. Ternyata kertas kosong yang beliau bawa. Ternyata yang beliau bawa kertas kosong. Syekh tadi melihat kertas kosong, penuntut ilmu, kertasnya kosong, memalukan. Lalu beliau berkata kepada Imam Turmuzi, "Kau bawa kitab kosong, tidak malu kau? Penuntut ilmu itu harus menulis," kata beliau. Kemudian beliau ceritakan, "Wahai saya, maaf, jangan salah sangka, karena aku ini salah bawa. Tadi ingin bawa catatan-catatan hadis yang telah aku kumpulkan, tapi yang terbawa ternyata kertas kosong." Tapi Imam Turmuzi berkata kepada syekh tadi, "Namun aku hafal apa yang kau baca." "Betul," kata beliau. "Iya, coba kau baca apa yang kau sampaikan tadi." Dibaca oleh beliau dengan betul dan tepat. Kemudian kata syekh tadi, "Jangan-jangan engkau telah menghafalnya sebelum kau bertemu dengan aku?" "Enggak, aku baru menghafalnya saat mendengar darimu." "Kalau tidak percaya, tambah lagi hadisnya." Dibacakan lagi 40 hadis beserta sanad-sanadnya. Sanad-sanad hadis. An hadasana itu. Ada berapa nama yang harus disebutkan sebelum kita mencapai hadis Nabi. Dibaca lagi oleh syekh 40 hadis, kemudian diulang oleh Imam Turmuzi seketika itu juga. Padahal beliau syekh tadi memilih hadis-hadis yang rumit, hadis-hadis yang sulit untuk menyulitkan Imam Turmuzi. Tapi ternyata beliau bisa membacanya dengan tepat tanpa satu huruf pun salah. Karena ayatan fil hifdz. Jadi beliau menjadi apa? Keajaiban dalam hafalan yang kuat yang beliau miliki. Maka beliau bergelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu kalau di kalangan itu gelar untuk orang yang hafal Quran. Tapi di kalangan keilmuan, Al-Hafidh itu adalah gelar untuk orang yang hafal 100.000 hadis Nabi SAW. Berserta jalur-jalur sanadnya. 100.000 hadis. Beserta jalur-jalur sanadnya. Kalau kita kumpulkan kitab-kitab induk hadis yang 6 tadi, itu belum mencapai 30.000. Belum mencapai 30.000. Tapi beliau hafal 100.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Beliau lahir tahun 209 Hijriah dan wafat tahun 279. Jadi umur beliau 70 tahun. Sebelum wafat beliau mengalami kebutaan. Beberapa tahun sebelum wafat beliau mengalami kebutaan. Ada yang mengatakan bahwa sebab beliau buta karena sering menangis. Ketika ditanya kenapa beliau sering menangis, beliau menjawab, "Aku khawatir mati nanti bekalku belum cukup menghadap Allah." Aku khawatir mati nanti bekalku belum cukup. Apa? Bekal belum cukup.
Rasa takutnya luar biasa. Ilmu yang beliau tinggalkan, manfaat-manfaat yang beliau rahimahullah tinggalkan untuk kita. Kitab Sunan Turmuzi menjadi kitab luar biasa. Kitab Syama'il, kitab yang luar biasa. Dan kitab-kitab lain yang beliau tinggalkan juga bermanfaat dan dipelajari di mana-mana. Namun beliau takut bekalnya tidak cukup saat menghadap Allah, sehingga beliau menangisi keadaan itu sampai beliau mengalami kebutaan di akhir hayat. Beliau lahir di Tirmiz dan wafat di Tirmiz, di kampung halamannya. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid darin amin. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah ta'ala beri manfaat dari apa yang kita baca dan kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصحبه